Perkenalkan, aku Putri Nur Hidayah dengan NPM 2508201006. Halo, perkenalkan, aku Cinta Cahyani Grantri dengan NPM 25082010043. Halo semuanya, aku Kalila Aulia dengan NPM 250820101027. Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini kami akan menunjukkan kepada kalian mengenai implementasi database dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Jadi apa yang terjadi jika suatu perusahaan tidak menggunakan database? Jika suatu perusahaan tidak menggunakan database dan masih menggunakan pencatatan manual dalam mengelola data, maka suatu perusahaan akan kesulitan mendapatkan informasi yang akurat untuk mendukung aktivitas bisnisnya. Selain itu, beberapa departemen juga akan mengalami komunikasi yang terhambat untuk mendapatkan informasinya. Melalui studi kasus usaha rental mobil, kita dapat melihat bagaimana sistem pengelolaan data transaksi, data keuangan, data pelanggan, ataupun data produk dikelola dengan baik untuk meningkatkan sebuah pelayanan perusahaan dan juga pengambilan keputusan. Melalui sistem informasi, data yang awalnya hanya berupa angka atau catatan saja dikelola menjadi sebuah informasi yang baik untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan sehari-hari. Pada video kali ini, kami akan membahas jika suatu perusahaan rental kendaraan menggunakan sistem pencatatan yang manual, apakah operasional perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar atau malah muncul banyak sekali kendala akibat pengelolaan data yang kurang baik. Yuk, simak videonya. Rental Maju Jaya merupakan salah satu rental mobil yang ada di Surabaya. Rental Maju yang didirikan pada Maret 2025 dengan pemilik bernama Kalila Aulia. Rental mobil ini berada di Jalan Rungkut Madya nomor 87. Rental Maju Jaya masih menerapkan pencatatan manual, dan di sini kami mempunyai ide untuk mengatasi permasalahan pencatatan manual yang kurang efisien dengan menggunakan database. Yuk teman-teman, mari kita simak videonya agar mendapatkan insight baru. Selamat menonton. Halo, selamat pagi. Apakah ini benar dengan rental Maju Jaya? Halo Kak, benar dengan rental Maju Jaya, mungkin ada yang bisa dibantu? Saya mau rental mobil untuk di tanggal 6 Juni. Saya mau yang mobil Avanza. Apakah bisa, Mbak? Oh, untuk unit Avanza ya Kak, untuk tanggal 6 Juni. Oke, baik, saya cekkan terlebih dahulu ya Kak. Mungkin untuk kabarnya dan juga format penyewaannya bisa saya hubungi by WhatsApp ya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Oke, terima kasih Kak. Halo, Mbak. Oh, Ini udah tanggal 6 nih, aku mau ngambil mobilnya ya sore ini. tanggal 6 ya Kak? Iya, Atas nama siapa mungkin? Kak Putri. Kak Putri, mobil Toyota Innova tanggal 6 sampai 8 ini ya Kak? Iya, Oke, sebentar ya Kak, saya hubungi teman saya terlebih dahulu. baik, Kak. Ya. Tunggu sebentar ya Kak. Oke Kak, sebelumnya mohon maaf, ini murni kesalahan dari perusahaan kami karena mobilnya sedang dipinjam oleh orang lain dan baru dikembalikan besok hari. Loh, gimana ya Kak? Kan saya konfirmasi mulai 2 minggu yang lalu lah saya pinjam. Terus gak ada sekarang nih gimana? Mohon maaf sekali ya Kak, ternyata ada kesalahan pendataan dari tim kami. Sebelumnya saya sudah mendata nama Kak Putri, tapi ternyata di mobil yang sama itu sudah ada orang yang meminjam terlebih dahulu Kak. Padahal ini udah jadwalnya loh ya. Saya udah ditungguin sama teman-teman saya. Ya sudahlah, saya pergi aja. Perbaiki ya, Mbak. Cinta, itu kenapa tadi ya pelanggannya?
Jadi Bu, tadi itu ada pelanggan, dia menyewa mobil di tanggal 6, tapi ternyata mobilnya sudah disewa oleh orang lain dan baru dikembalikan besok. Dan Andi tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut Bu kepada saya, karena di data pencatatan rental saya, itu tidak ada orang yang menyewa mobil tersebut di tanggal 6 Juni ini Bu. Jadi 2 minggu lalu pas kakaknya datang ke sini itu saya bilang kalau mobilnya tuh ready. Saya juga sempat kok konfirmasi ke Andi. Tapi ya gitu Bu. Terus gimana kelanjutannya kalau kayak gini? Duh gimana ya Bu, saya juga minta maaf banget. Mungkin dari sayanya kurang konfirmasi. Tapi Andinya juga susah sekali Bu dihubungi. Gimana sih Andi ini? Udah sore ini kita adakan meeting aja. Kumpulkan ya semua timnya. Ya baik Bu. Tadi itu kenapa ya Cinta? Tolong dijelaskan lebih detailnya dong. Nah, jadi tadi itu Bu, kan ada pelanggan namanya Kak Putri. Dia ingin menyewa mobil untuk tanggal 6, mobil Innova dengan seat 8. Nah, jadi saya sendiri itu sudah mengecek buku data itu. Kalau misalnya untuk tanggal 6 dan tanggal 7 itu ready unitnya. Dan saya juga sempat konfirmasi ke Andi, karena Andi juga pegang catatan perunjamannya juga kan Bu. Nah, pas saya konfirmasi ke Andi bilangnya kalau misalnya ya mobilnya itu ready untuk tanggal 6 dan tanggal 7. Kebetulan kan unit Innova kita yang 8 itu hanya ada satu aja Bu untuk sementara ini. Jadi kan saya harus konfirmasi lebih lanjut begitu. Tapi ternyata dari Andinya sendiri itu ada miskomunikasi. Nah, saya juga nggak bisa pegang kendali lebih jauh, Bu, karena kan pencatatan kami itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya masalah kayak gini tuh udah sering terjadi ya? Sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir itu lumayan sih, Bu, terjadinya. Dan ya faktornya itu ya karena pencatatan yang berbeda-beda itu tadi, jadi susah sekali untuk dikonfirmasi. Apalagi kalau misalnya rekan kerjanya itu susah untuk di follow up, itu Bu. Terus menurut kamu ada nggak solusi buat nyelesain permasalahan yang seperti ini itu? Sebenarnya saya itu sudah memikirkan sih Bu, tapi saya juga masih belum ketemu sih beberapa jawabannya atas permasalahan ini. Tapi saya juga sedang mencari referensi seperti itu Bu di internet. Kira-kira apa sih solusi dari permasalahan kita? Karena ya dampaknya itu cukup buruk sih Bu ke perusahaan. Coba kamu itu ya hubungi teman-teman kamu yang dari IT atau dari sistem informasi. Apakah ada penyelesaian buat kasus yang seperti ini tuh? Baik Ibu, saya akan berusaha mencari. Oke, gimana Cinta? Apakah sudah menemukan hasil solusinya? Nah, Ibu, jadikan saran dari Ibu nih, Ibu, kemarin yang untuk menemui teman-teman dari jurusan IT itu, saya sudah berbicara Ibu dengan teman saya, dan dia itu yang memberikan solusi berupa database ini. Nah, mungkin Ibu boleh lihat dulu. Jadi kamu sudah membuat database-nya? Ya, kemarin teman saya itu sudah membuat database-nya, Bu. Nah, ini kan untuk database perusahaan kita ya, Ibu. Nah, nanti kita itu akan ada 4 entitas untuk mencatat data-data di perusahaan seperti data customer, lalu data transaksi, data kendaraan, seperti itu, Ibu. Nah, untuk di sini sendiri kita bisa masukkan kategori-kategori mobilnya, kategori kendaraannya. Lalu di sini kita bisa memasukkan data-data dari customer kita. Lalu untuk tabel kendaraan itu kita bisa memasukkan brand dan juga model dari kendaraan yang kita miliki sekarang, Ibu, termasuk dengan daily rate-nya atau harga sewanya. Seperti itu. Dan untuk melakukan transaksi ini, Ibu, yang paling penting itu di sini, karena di sini kita bisa mencatat ya booking date-nya, rental, di mana rental dimulai dan kapan rental itu akan berakhir, dan juga total pembayarannya. Nah, untuk kasus Kak Putri kemarin kan kita sempat kecolongan ya, Ibu, untuk data daripada mobil yang udah dirental. Nah, kalau misalnya kita menggunakan database ini, Ibu, kemungkinan itu kita bisa cari
gitu secara langsung. Jadi pencatatannya udah tidak manual lagi, Bu, tapi sudah terintegrasi dalam satu sistem. Berarti sistemnya udah terintegrasi ya? Iya, Ibu. Nah, saya itu juga sudah memasukkan beberapa data kita dari pencatatan lama ke dalam database ini, Ibu. Jadi mungkin selanjutnya itu bisa dikembangkan lagi, Ibu, oleh tim IT dari perusahaan. Selain itu manfaat dari database ini yang lain apa ya? Nah, kalau manfaat dari database ini, ya itu tadi, Bu, kita tuh bisa memasukkan data secara real time. Jadi kita tuh tidak perlu mencatat manual sendiri, Ibu, dan tidak perlu melakukan konfirmasi antara satu dengan yang lainnya melalui telepon, karena data yang dicatat sudah dalam satu sistem, begitu. Nah, nanti harapannya sih semoga ke depannya customer-customer itu bisa kami tangani dengan lebih profesional. Apakah lewat database ini kita bisa cari keputusan yang terbaik ya? Jadi kayak kita mau nambah unit nih di bulan depan. Apakah bisa dilihat unit apa yang paling rame buat disewa? Tentu saja bisa, Ibu. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat dari transaksinya yang terjadi ya, Ibu, dari total payment. Nah, di sini kan sudah ada tabelnya, Ibu. Terlihat kalau misalnya car ID nomor 1 yaitu Toyota dengan merek Fortuner, itu dia sudah ada di total payment sekitar 1.050.000 ya? Iya, Ibu, nah sekitar segitu. Nah, dari sini kita tuh tahu kalau misalnya Toyota Fortuner itu menjadi kegemaran sih, Ibu, di beberapa bulan terakhir. Wah, bagus sekali ya sistem database ini. Kita tidak perlu repot-repot bolak-balik bukunya. Betul, Ibu. Jadi kita tinggal ya cari langsung dari sistemnya, Ibu. Apa yang kita butuhkan itu kita bisa langsung tuliskan, Ibu. Tapi yang saya buat ini kan masih terbatas ya, Ibu. Nah, harapan saya bisa dikembangkan lebih lanjut untuk perusahaan seperti itu. Baik. Berarti kita bisa mulai ngembangin sistem database ini ya. Iya. Dan untuk bulan depan kita bisa menambah 2 unit Toyota Fortuner lagi ya. Oh yes, iya, Bu. Karena memang lumayan banyak penggemarnya sih, Bu. Banyak yang nyewa. Oke, siap. Terima kasih ya, Cinta. Terima kasih, Bu. Halo Kak, selamat datang di Rental Maju Jaya. Boleh silahkan duduk dulu. Terima kasih Mbak. Ada yang bisa dibantu, Kak? Jadi saya mau rental mobil nih untuk bawa keluarga. Mungkin sekitar peminjamannya di tanggal 28 Juni sampai 29 Juni. Jadi 1 hari saja. Oh, untuk tanggal 28 Juni ya, Kak. Sebentar saya cekkan ya, Kak. Untuk 4 orang? Iya. Oke, untuk tanggal 28 Juni ternyata masih Radika untuk unit Rio sih ini ya. Oh iya, nggak apa-apa, Rio aja. Oke. Peminjaman 1 hari mungkin bisa ditahu dengan kakak siapa namanya? Rina. Rina, oke siap. Oh, kakaknya udah punya membership sebelumnya di Rental Maju Jaya? Belum sih Kak. Oh, mau saya bikinkan untuk membuat membership, Kak? Boleh. Mungkin bisa dibantu untuk nomornya, nomor handphone 0811 0811 22 22 44 44 73. 73. 0811 22 44 73. Iya, betul. Lalu untuk emailnya Kak mungkin? rina@gmail.com. Oke, Kak. Untuk peminjaman unit Rio sheet 4 tanggal 28 hingga 29 Juni 2026 ya, Kak. Untuk proses selanjutnya mungkin kami akan bantu kontak via email. Boleh. Ya, terima kasih, Kak. Iya. Itu aja ya Mbak. Nanti Mbak bisa hubungi saya lagi ya. Iya, Kak. Terima kasih. Melalui studi kasus tadi, kita bisa melihat bagaimana masalah muncul jika data tidak dikelola dengan baik, serta bagaimana penerapan database dan manajemen sistem informasi dapat mendukung pengambilan keputusan sebuah usaha rental mobil
dengan pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Nah, dari video simulasi barusan, kita mengetahui bahwasanya informasi yang akurat dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Informasi yang tepat itu dapat membantu perusahaan untuk menyesuaikan strategi dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk menggait lebih banyak keuntungan.